OTW pergi kebun dulu ya. Bab 1249 sampai bab 1252. Zhang Jingjing membuka mulutnya. Untuk sesaat, saya terdiam. Li Fugui berkata sambil tersenyum lebar, "Lihat, dengan kemampuan reaksimu, kamu harus mengatakan bahwa pemimpin game ke-6 itu buta." Zhang Jingjing merasa menyesal saat ini. Dia awalnya berencana mengikuti Li Fugui ke kota Jiangnan untuk bersenang-senang selama beberapa hari, tetapi sekarang tampaknya hari-hari sulitnya telah tiba. Ikuti orang seperti ini. Dia mungkin akan marah cepat atau lambat sebelum dia bisa bersenang-senang. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Zhang Jingjing berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten Li, bisakah kami melakukan sesuatu yang serius?" Begitu kami keluar dari bandara, kami ditipu oleh pihak lain. Meskipun bahayanya telah teratasi, siapa yang tahu hal aneh apa yang akan terjadi selanjutnya? Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia dengan cepat berkata dengan serius, "Ya, Anda masih berpikir jangka panjang." Saat dia berbicara, Li Fugui sudah memilah pikirannya. Dia melambai kepada Noilamo, Ahu dan yang lainnya dan berkata, "Semuanya, duduk dulu dan kembali ke topik. Saat saya masuk, saya melihat Anda dan Ahu bersiap-siap untuk keluar. Apakah ada sesuatu yang penting?" Noilamo He juga menyembunyikan senyuman di wajahnya dan menjawab dengan serius, "Itu saja. Wan Jia mengirim seseorang ke hotel pagi ini dan berkata bahwa saya mengenal banyak rekan yang membuka hotel di kota Jiangnan. Bolehkah saya memeriksa dan melihat? Apakah Wan Ying check-in ke hotel mana tadi malam?" "Aku ada urusan di pagi hari dan tidak mempedulikannya. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku di siang hari, jadi aku mengajak Ahu keluar untuk melihat-lihat." Setelah mendengar ini, Li Fugui bertanya dengan cepat, "Maksudmu Wan Ying, apakah sesuatu terjadi padanya?" Mo Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu persis apakah sesuatu terjadi padanya, tapi melihat ekspresi cemas di wajah Wan Jia ketika dia datang menemui saya pikir Wan Ying pasti telah terjadi sesuatu." Li Fugui tidak berkata apa-apa. Setelah menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, dia segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Wan Sun. Tunggu sampai telepon terhubung. Li Fugui bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Wan Sun tersedak dan berkata, "Tuan Li, Anda menelepon kami. Sesuatu telah terjadi. Xiao Ying tidak kembali tadi malam, dan dia tidak menjawab panggilan tersebut. Dia masih belum ditemukan. Apakah menurut Anda dia akan kembali?" "Ditemukan? Apakah kamu ditangkap?" Dia bertanya. Li Fugui tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia sudah yakin, Wan Ying 100% disandera. Namun dia masih belum yakin siapa yang menyandera Wan Ying. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui berbisik kepada Wan Sun, "Paman, jangan terlalu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada Xiao Ying." Petik 2. Wan Sun berkata dengan sedih, "Tuan Li, jika Xiao Ying hanya satu orang, saya pikir ini bukan apa-apa. Saya mendapat kabar ini pagi hari Guru Sun menghilang." Petik 2. "Saya pergi mencari keluarga Ye. Keluarga Ye sedang mencari, tetapi mereka belum menemukan siapapun." Petik 2. "Tidak mungkin, saya dengar Anda, saya kenal manajer Hotel Yinghao, jadi saya pergi mencarinya, berharap memintanya membantu saya menemukannya, tetapi saya masih belum mendengar kabar sama sekali." Li Fugui mengerutkan kening. Wan Ying dan Sun Yan menghilang. Jelas bahwa seseorang secara khusus menargetkannya. Pikirkan ini, Li Fugui berkata dengan percaya diri kepada Wan Shun, "Paman, telepon ayah Guru Sun dan katakan padanya untuk tidak khawatir. Saya telah kembali ke kota Jiangnan sekarang, dan saya akan menangani masalah ini." Wan Sun akhirnya merasa lega. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, terima kasih banyak.
saya merasa lega dengan kata-kata Anda. Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, Paman, inilah yang harus saya lakukan. Dia menutup telepon. Li Fugui memandang Abing dan Ayan. Bertanya kepada kedua orang itu, tahukah Anda apa yang terjadi pada Sun Yan dan Wan Ying? Abing dan Ayan tidak selalu menemani Lu Shaosheng, dan Lu Shaosheng pada dasarnya tidak melakukan apapun, terutama saat mengatur tugas untuk bawahannya. Itu adalah wortel dan lubang. Tidak mungkin orang lain mengetahui tugas apa yang dilakukan saudara-saudaranya yang lain. Karena itu, setelah Li Fugui menanyakan pertanyaan ini, Abing dan Ayan menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Li, saya benar-benar minta maaf, kami juga tidak mengetahui hal ini. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Li Fugui mengaktifkan keterampilan nyanyiannya dan setelah memastikan bahwa mereka berdua tidak berbohong, dia berkata kepada Zhang Jingjing, Jingjing, bisakah kamu menemukan cara untuk menyelidikinya? Ketika menyangkut masalah serius, Zhang Jingjing tidak ambigu. Dia berkata terus terang, saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana Anda ingin saya memeriksanya? Baiklah, bisakah Anda memberi saya nomor telepon mereka? Saya akan mencobanya dulu. Petik 2. Li Fugui tidak terlalu memikirkannya dan dengan cepat memberi nomor telepon kedua gadis itu. Nomor tersebut diberikan kepada Zhang Jingjing. Zhang Jingjing mendatangi Li Fugui dan menatap Li Fugui, mengapa kamu masih duduk di sini? Apakah kamu masih tidak bisa menggunakan komputer? Petik 2. Li Fugui buru-buru berdiri. Dia memberi isyarat undangan dan tersenyum pada Zhang Jingjing dan berkata, ayo, silakan. Zhang Jingjing duduk di kursi bos, dengan santai mengeluarkan USB flash drive dari saku celananya, menghubungkannya ke komputer, dan mulai bertanya, berdiri. Li Fugui mendatangi Abing dan Ayan dan bertanya kepada Ahu, apakah kamu kenal mereka? Ahu tertegun sejenak, dengan mulut setengah terbuka, dan berkata dengan malu, Li saudaraku, tahukah aku dia atau tidak? Li Fugui berkata sambil tersenyum tak berdaya, katakan saja yang sebenarnya. Sekarang mereka telah mengikutiku, mereka adalah salah satu dari kita. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Ahu mengangguk dan tersenyum, tentu saja kami saling kenal. Abing dan Ayan penasaran. Ayan buru-buru bertanya pada Ahu, bagaimana kamu mengenal kami? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Ahu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir apakah kita pernah bertemu di suatu tempat atau belum. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Apakah kamu tidak mengikuti Lu Shaosheng? Mengapa kamu memilih untuk mengikuti saudara Li sekarang? Abing dan Ayan saling memandang. Keduanya memasang ekspresi malu di wajah mereka. Li Fugui berkata kepada Ahu, berhentilah mencoba pamer kepada mereka. Beritahu aku identitasmu dulu. Ahu terkekeh, lalu berkata terus terang, haha, kalian berdua, aku benar-benar tidak menyangka kalian bisa berada di sini. Saya bertemu seorang kenalan. Sejujurnya, saya Ahu. Abing mengerutkan kening, memikirkannya dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, Ahu, apakah kamu tidak mengikuti Lu Shaopeng? Ahu mengangguk dan berkata, ya, saya pernah mengikuti Lu Shaopeng sebelumnya, tetapi bajingan ini sama sekali bukan manusia. Dia memperlakukan saudara kita seperti anjing dan bahkan tidak memiliki kepercayaan yang paling mendasar. Bagaimana menurut Anda? Mari kita lihat. Apa gunanya mengikuti orang seperti dia? Lagi pula, jika saudara Li tidak baik hati dan menyelamatkan hidupku, mungkin aku sudah dimakan ikan sekarang. Setelah mendengar ini, seorang Bing menghela nafas. Tampaknya iri, dia berkata kepada Ahu, saudaraku, jika saya tahu Anda berlindung dengan Kapten Li, kami akan datang ke kota Jiangnan langsung untuk menemukan Anda. Ahu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya mengenali Anda hari kamu tiba. Kalian, hanya saja kamu mengetahui beberapa hal, tetapi tidak apa-apa sekarang.
Kita semua adalah bawahan saudara Li. Jangan khawatir, kamu tidak akan salah jika mengikuti saudara Li untuk melakukan sesuatu. Saat Ahu, Abing, dan yang lainnya sedang mengobrol, Li Fugui perlahan mendatangi Mo Xiaoyun dan berbisik kepadanya, "Xiaoyun, biarkan mereka bernostalgia di sini dulu, dan bawa aku ke kantormu." Noila Mo tidak punya waktu untuk mengangguk. Zhang Jingjing, yang tidak ingin memeriksa keberadaan Sun Yan dan Wan Ying di komputer, sebenarnya mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, "Kapten Li, kamu baru saja mengatakan itu. Sejak itu kita semua adalah bangsa kita sendiri, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin kami membicarakannya?" Li Fugui kembali menatap Zhang Jingjing dan bertanya dengan santai, "Sudahkah kamu mengetahui lokasi mereka berdua?" Zhang Jingjing menggelengkan kepalanya, memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui, dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir aku ini dewa? Bisakah kamu mengetahui informasi identitas mereka begitu cepat?" Petik 2. Li Fugui berpura-pura marah dan berkata, "Karena belum ketahuan, kenapa kamu begitu peduli?" Zhang Jingjing mengerutkan kening, kesal, berkata, "Tidak apa-apa jika aku bertanya." Seperti Hua Duo, gigi dan mulut tajam Zhang Jingjing bahkan lebih baik daripada dia. Li Fugui langsung memerintahkan, "Ketika saya kembali setelah saya selesai berbicara, jika Anda masih tidak dapat mengetahuinya, kembalilah." Setelah mendengar ini, Zhang Jingjing terdiam sesaat dan hanya bisa menaruh harapannya pada komputer di depannya, berpikir bahwa dia bisa mengetahui beberapa informasi tentang mereka berdua. Sesaat, Noila Mo membawa Li Fugui ke kantornya. Dibandingkan dengan kantor besar Li Fugui, kantor Noila Mo jauh lebih kecil. Begitu dia memasuki pintu, Mo Xiaoyun sedang sibuk membuatkan teh dan air untuk Li Fugui, dan pada saat yang sama menyapanya dengan hangat, "Tuan Li, silakan duduk dulu, dan saya akan membuatkanmu teh. Ngomong-ngomong, apakah kamu merokok cerutu atau rokok?" Li Fugui dia memanfaatkan situasi ini dan duduk di kursi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menginginkan apapun, jadi berhentilah sibuk. Saya ingin bertanya kepada Anda beberapa hal. Kamu duduk dulu." Mo Xiaoyun terkekeh dan berkata, "Kamu boleh bertanya, aku akan membuatkanmu teh dulu." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Bukankah kantormu agak kecil? Selesai, kamu bisa pindah ke kantor yang disiapkan untukku. Lagi pula, kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa datang sepanjang tahun ke sini beberapa kali." Mendengar ini, Noila Mo mendatangi Li Fugui dengan membawa secangkir teh. Begitu dia meletakkan cangkir teh di depan Li Fugui, dia tersenyum dan berkata, "Jangan kira tempatku agak kecil, tapi biasanya nyaman untuk bekerja, masuk. Selain itu, Anda di sini bos, setidaknya Anda harus berperilaku seperti bos. Saya telah menempati kantor yang disiapkan untuk Anda. Jika kabar tersebar, orang lain mungkin akan bergosip." Petik 2. Noila Mo masih sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Apalagi setelah menjadi pengelola Hero Hotel. Saat dia terus menjalin kontak mendalam dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dia tahu bahwa perkataan dan perbuatannya akan berdampak besar pada Li Fugui dan perusahaan farmasi Guiro, Qi Kuai Kuo. Li Fugui juga tahu apa yang dipikirkan Mo Xiaoyun. Setelah Mo Xiaoyun mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu memberikan tekanan psikologis pada dirimu sendiri. Lakukan saja apa yang kamu lakukan di Hotel King Long sebelumnya, dan lakukan apa yang kamu lakukan sekarang, Mo Xiaoyun." Duduk di seberang Fugui, dia menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan kemudian berkata dengan wajah serius, "Tuan Li, Anda tidak boleh mengatakan itu. Kebanyakan orang yang datang ke Hotel King Long adalah pengusaha, dan itu bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang, perusahaan farmasi kami adalah satu-satunya di Kabupaten King Long. Tetapi 9 dari 10,
Setiap orang yang datang ke Kabupaten Qinglong untuk melakukan bisnis akan meminta bantuan dari kami. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu pada saya sebagai seorang manajer di sana, tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi berbeda di Hotel Yinghao. Kebanyakan orang yang tinggal di sini adalah pemimpin. Begitu ada sesuatu yang membuat pihak lain tidak puas, orang-orang ini dapat menemukan banyak hal untuk kita dalam beberapa menit. Masalah. Haha, tapi untungnya, saya telah berada di sini cukup lama, dan akhirnya saya memenuhi harapan tinggi Anda. Saya belum menimbulkan masalah apapun. Jika Li Fugui tidak mempercayai Noila Mo, dia tidak akan meninggalkan hotel dalam perawatannya. Lihat orang lain mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika terjadi kesalahan, saya tidak akan menyalahkanmu." Tanpa diduga, Mo Xiaoyun tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, saya akan memberitahu Anda paragraf terakhir. Saya akan melaporkan kepada Anda keseimbangan waktu dan pengeluarannya." Dia melihat Noila Mo berdiri dan bersiap untuk mendapatkan informasi yang relevan. Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan. Saya di sini bukan untuk menemui Anda sekarang untuk memeriksa kondisi operasional hotel. Saya terutama menanyakan dua hal kepada Anda." Melihat wajah serius Li Fugui dengan ekspresi wajahnya, Mo Xiaoyun duduk kembali di kursinya, mengangguk ke Li Fugui dan berkata, "Baiklah, jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja padaku." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Hal pertama adalah apa yang kamu lakukan, pikirkanlah." "Apa yang dipikirkan Nona Nangong?" Noila Mo jelas tercengang. Dia sedikit mengernyit dan menatap Li Fugui dengan kebingungan. Setelah beberapa detik, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Li, apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu." "Apa?" Petik 2. Mo Xiaoyun berkata dengan malu, "Tuan Li, saya lambat merespons. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan pertanyaan Anda kepada saya." Petik 2. Juga, meskipun Nona Nangong tinggal di hotel kami sekarang, keduanya kita akan bertemu satu sama lain. Dia tidak punya banyak waktu, jadi aku tidak tahu bagaimana menilainya. Li Fugui mengambil cangkir teh. Setelah menyesap tehnya, dia melanjutkan ke Noila Mo, "Xiaoyun, aku sudah mengatakannya, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja apa yang kamu inginkan. Meskipun kita tidak bertemu berkali-kali, setidaknya kamu punya akhirnya bertemu. Ingin bertemu dengannya. Haha, kamu hanya perlu memberitahu dia apa pendapatmu tentang dia, aspek apapun bisa dilakukan." Petik 2. Li Fugui mengatakan ini. Mo Xiaoyun kemudian tersenyum dan berkata, "Tuan Li, saya melakukan kesalahan. Jangan salahkan saya." Petik 2. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, menatap Mo Xiaoyun secara khusus, dan kemudian berbisik berkata, "Sejauh hubungan antara keduanya dari kami yang prihatin, apakah saya akan menyalahkan Anda dalam masalah ini?" Wajah Noila Mo memerah. Dengan sedikit malu, dia berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan mengatakan yang sebenarnya. Nona Nangong bisa dikatakan orang yang sangat pintar di antara wanita yang saya temui. Selain itu, dia tidak punya sikap apa-apa. Bahkan pelayan kami di sini berkata ini dia bagus. Tapi bagaimana aku mengatakannya, gadis ini selalu merasa agak palsu dalam beberapa aspek." Kata-kata itu jatuh pada tempatnya. Li Fugui memperhatikan sesuatu dengan tajam. Faktanya, Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia memiliki berkah kekuatan pikiran, dia dapat melihat pikiran seseorang sesuka hati. Tapi inilah masalahnya, pikiran siapapun akan terus berubah seiring dengan perubahan hal-hal di sekitarnya. Sama seperti Abing dan Ayan, mereka pada awalnya setia kepada tuannya. Namun siapa sangka mereka akan memilih bekerja untuk Li Fugui setelah berada di dalam mobil kurang dari setengah jam.
Oleh karena itu, sebelum bertemu dengan Nangong Sueki sekarang, sangatlah penting untuk melihat orang seperti apa gadis ini di mata orang lain. Sekarang Mo Xiaoyun berkata bahwa Nangong Sueki agak palsu dalam beberapa aspek. Dia langsung memikirkan kata berubah-ubah, meski Nangong Sueki kini menjadi wanitanya, menjalin hubungan dengan seseorang bukan berarti orang lain akan selalu menyukai dan mencintainya. Jika tidak akan ada intervensi pihak ketiga di dunia ini. Berpikir seperti ini, Li Fugui dengan cepat bertanya kepada Noila Mo, "Apa yang Anda katakan agak salah? Apa maksudmu?" Mo Xiaoyun tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya mendengar dari lantai tempat dia berada." Beberapa pelayan berkata bahwa Nangong Sueki mungkin akan menyambutnya dengan senyuman pada suatu detik, tetapi detik berikutnya, matanya cukup untuk membunuh orang. Li Fugui mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak, lalu menanyakan pertanyaan kedua kepada Mo Xiaoyun. Setelah Lu Shaosheng datang ke hotel, apakah dia sering keluar, Mo? Xiaoyun menjawab dengan serius, dia jarang keluar. Lebih tepatnya, kemarin adalah ketiga kalinya dia keluar sejak dia menelepon pihak hotel. Pada titik ini, Mo Xiaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, mengapa Anda menanyakan hal ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya punya alasan untuk bertanya. Ngomong-ngomong, apakah dia sudah kembali setelah pergi keluar kemarin?" Mo. Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, tapi anak buahnya masih di dalam kamar." Li Fugui mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang pernah memasuki kamarnya?" Mo Xiaoyun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata tidak. Li Fugui segera menyadari sesuatu. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sirene yang tajam terdengar di luar hotel. Tepat ketika Li Fugui penasaran, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kantor. Li Fugui dan Mo Xiaoyun saling berpandangan, dan tak lama kemudian suara ahu terdengar dari luar pintu. "Tuan Li, manajer Mo, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar." Petik 2. Dia berkata. Tanpa diduga, Zhang Jingjing hanya mendorong pintu hingga terbuka, dan berkata dengan marah kepada Ahu ketika dia memasuki pintu, "Saya sudah terburu-buru, mengapa kamu masih mengeluh? Minggir." Saat berbicara, Zhang Jingjing telah sudah tiba di rumah Li. Sebelum Fugui bisa berdiri diam, Zhang Jingjing berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Fugui, saya baru saja menerima telepon dari Mu Yunlong. Dia memberitahu saya di ujung telepon bahwa ada seseorang di dalam hotel Yinghao tempat kami menginap, pembunuh Darknet. Sekarang dia memimpin rekan-rekannya dari kepolisian untuk mengatur operasi penangkapan." Setelah Zhang Jingjing selesai berbicara, Li Fugui buru-buru bertanya, "Apa katamu, ada pembunuh Darknet, bukankah ini omong kosong?" Zhang Jingjing merentangkan tangannya dan berkata, "Bagaimana saya tahu apakah ini benar? Lagi pula, Mu Yunlong mengatakan ini kepada saya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa turun dan bertanya padanya. Saya kira dia pasti datang ke tempat kejadian." Li Fugui terdiam beberapa saat. Awalnya, dia berencana mengirim Zhang Jingjing untuk membawa Ahu keluar mencari Sun Yan terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Nangong Sueki setelah menyelesaikan percakapan dengan Mo Xiaoyun. Setelah penyelidikan singkat, dia langsung pergi ke Lu Shaosheng. Di luar dugaan, sepertinya kini saya harus merelakan rencana ini untuk sementara. Mari kita singkirkan petugas polisi di bawah ini dulu. Pikirkan secara sederhana, Li Fugui berkata dengan serius kepada Zhang Jingjing. "Baiklah, teleponlah Mu Yunlong sekarang, dan aku akan memberitahunya." Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini, bangkit dan berjalan menuju jendela. Zhang Jingjing dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Mu Yunlong. Namun, sebelum Zhang Jingjing menelepon, Li Fugui datang ke jendela dan melihat situasi di bawah. Dia merasa gugup.
Dia segera berbalik dan memberitahu Zhang Jingjing, jangan menelepon saya dulu. Sebaiknya saya pergi turun sendiri. Ayo pergi. Yang tidak disangka Li Fugui adalah saat ini, lebih dari selusin mobil polisi telah diparkir di alun-alun kecil di depan gedung hotel, dan di luar polisi, ternyata ada menjadi sekelompok reporter dengan perlengkapan kamera, serta beberapa kelompok kecil yang menyiarkan langsung selebriti internet. Jelas sekali. Kemunculan orang-orang ini memperjelas bahwa mereka ingin langsung menghancurkan status khusus Hotel Yinghao di kota Jiangnan. Zhang Jingjing melihat Li Fugui telah berbalik dan berjalan menuju pintu, dia segera datang ke jendela dan melihat ke bawah, dan butiran keringat muncul di dahinya. Saat dia hendak mengikuti Li Fugui ke bawah untuk menyelesaikan masalah, Li Fugui melihat Zhang Jingjing mengikutinya dan berkata kepadanya tanpa berpikir, berhenti mengikuti dan periksa keberadaan Sun Yan dan Wan Ying. Jika menyangkut masalah serius penting, Zhang Jingjing tidak akan mempermainkan Li Fugui. Setelah Li Fugui pergi, dia segera berbalik dan berjalan menuju kantor Li Fugui. Noila Mo mengikuti Li Fugui dengan tatapan cemas. Saat turun, Mo Xiaoyun dengan cemas bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, apakah akan ada masalah? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Ngomong-ngomong, jangan ikuti saya, carilah Nangong Sueki sekarang. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tanpa diduga, ponsel Li Fugui tiba-tiba berdering. Setelah menerima panggilan, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Nangong Sueki buru-buru bertanya kepada Li Fugui di ujung telepon yang lain, Fugui, apakah kamu kembali? Li Fugui kemudian berbalik dan berkata kepada Noila Mo, tidak perlu pergi, ikuti aku turun. Setelah mengatakan ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Nangong Sueki di ujung telepon yang lain, saya baru saja datang ke hotel, ngomong-ngomong, apakah Anda di hotel sekarang? Nangong Sueki berkata dengan terkejut, ya. Kenapa kamu tidak meneleponku untuk memberitahuku kapan kamu kembali? Kupikir kamu masih di kota Baihua. Ngomong-ngomong, aku di kamar sekarang. Apakah kamu melihat pergerakan di hotel? Li Fugui tanpa sadar memperlambat langkahnya dan berkata kepada Nangong Sueki, ya, aku sudah tahu. Sampai saat itu, Nangong Sueki kemudian berkata dengan tergesa-gesa, Fugui, saya curiga Lu Shaocheng meninggalkan Suetu di kamarnya. Jika tidak, mengapa Anda tidak pergi dan melihat dulu? Jika polisi datang nanti dan menemukan Suetu, saya khawatir itu akan terjadi. Ini akan berdampak buruk padamu. Li Fugui segera berhenti setelah mendengar ini. Setelah berdiri di sana dan berpikir sejenak, dia langsung mengerti segalanya. Setelah menghirup udara dingin, Li Fugui dengan cepat menoleh ke Mo Xiaoyun dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Lu Shaocheng hanya membawa pasir hisap ketika dia keluar? Mo Xiaoyun mengangguk lagi dan berbisik kepada Li Fugui, iya, ada apa? Li Fugui menamparkan keningnya sendiri. Pertama, dia berkata kepada Nangong Sueki, Sueki, ada yang harus kulakukan. Aku akan menutup telepon dulu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Li Fugui meletakkan teleponnya, dan kemudian berkata kepada Noila Mo Xiaoyun kata demi kata, Xiaoyun, kamu ingat, setelah kamu turun, beritahu direkturmu terlebih dahulu bahwa Zhang Jingjing dan saya sedang menangani masalah ini di lantai atas dan minta mereka mematikan sirene. Petik 2. Noila Mo mengangguk cepat dan setuju. Dia bersumpah, jangan khawatir, Tuan Li, serahkan saja masalah ini padaku. Li Fugui berbalik dan pergi setelah Noila Mo. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Jingjing sambil berjalan ke atas. Jingjing, beritahu Ahu dan minta dia datang menemuiku segera. Aku di depan pintu kantor manajer Mo sekarang. Petik 2. Zhang Jingjing tidak bertanya kenapa. Setelah disepakati, pengaturan segera dilakukan. Setelah Li Fugui menutup telepon. Setelah menunggu kurang dari 10 detik, Ahu bergegas menuju Li Fugui seperti embusan angin. Baru saja mendapatkan pijakan.
Ahu dengan cepat bertanya, "Saudara Li, apa pengaturannya?" Li Fugui berkata terus terang, "Ayo pergi, bawa aku ke kamar Lu Shaocheng." Li Fugui tahu bahwa Ahu harus tahu di kamar mana Lu Shaocheng tinggal. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan ini, Ahu tiba-tiba berkata, "Saudara Li, bukankah agak tidak aman jika kita berdua pergi ke sana?" Meskipun Lu Shaocheng mengambil kedua tuan paling kuat di sekitarnya, tapi dia dua orang yang tersisa di ruangan itu semuanya adalah master di tahap tengah Xiantian. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa, kamu takut?" Ketika ditanya, dia bertanya. Ahu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak takut. Kuncinya adalah saya khawatir jika kita tidak bersiap terlebih dahulu dan tiba-tiba menerobos, bukankah akan merugikan diri sendiri jika ada sandera di dalam?" Jika polisi tidak datang, Li Fugui sangat khawatir. "Saya khawatir hal ini terjadi. Tapi sekarang, polisi dan wartawan hadir di lokasi kejadian." Li Fugui hampir menebak rencana Lu Shaocheng. Bajingan ini hanya ingin berpegang teguh pada moral yang tinggi dan menggunakan opini publik untuk memberikan tekanan pada game ke-6 terlebih dahulu. Setelah merasakan tekanan di game ke-6, pihak atasan pasti akan mengambil tindakan yang sesuai, kemungkinan besar ia akan ditendang kembali setelah menjadi kapten selama 3 hari. Di samping itu, semua karyawan eksternal yang akhirnya dia menangkan akan dipecat oleh atasannya. Saat itu, ia kurang memiliki perlindungan pada game ke-6, yang berarti ia kurang memiliki kekuatan pendukung yang kuat dalam proses menghadapi Lu Shaocheng. Ia juga kekurangan kartu truf. Menyadari hal ini, Li Fugui bersumpah kepada Ahu, "Jangan khawatir tentang ini, haha, meskipun ada sandera, mereka mungkin sudah disiksa oleh mereka sekarang." Ahu melihat wajah percaya diri Li Fugui setelah menunjukkan ekspresinya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya, kita akan pergi ke sana sekarang juga." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Ahu berjalan di depan dan dengan cepat bergegas menuju kamar Lu Shaocheng bersama Li Fugui. Turun ke bawah. Begitu dia sampai di pintu kamar Lu Shaocheng, sebelum Ahu bisa berdiri teguh, Li Fugui tiba-tiba terbang ke depan dan menendang pintu hingga terbuka tanpa berpikir. Ketika Li Fugui masuk ke kamar, pemandangan di depannya benar-benar membuatnya marah. "Saya bahkan tidak berpikir untuk memukulinya sampai mati. Saudara Hui, Suetu dan lainnya akan disiksa seperti ini." Melihat Suetu yang diikat dan saudara Hui serta yang lainnya tergeletak di tanah, Sudut mata Li Fugui langsung menjadi lembab. Adapun dua pria yang menjaga ruangan dan bertanggung jawab untuk memantau Suetu, saudara Hui dan lainnya, ketika mereka melihat Li Fugui memasuki pintu, salah satu dari mereka segera berdiri, dengan tatapan jijik di matanya, dan bertanya dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Biar ku beritahu, ini semua orang di dalam adalah orang-orang berbahaya, kamu." Dia tidak menunggu sampai pihak lain selesai. Li Fugui tiba-tiba mengaktifkan energinya, menggunakan kekuatannya, melangkah maju, dan meninju dada pria itu. Pukulan ini berhasil, seteguk darah muncrat dari mulut pria itu. Tubuhnya seperti daun yang jatuh, terbang ringan dan langsung membentur dinding. Saat tubuh bersentuhan dengan dinding, ada ledakan keras di dalam rumah. Pria lain yang berdiri di satu sisi tercengang saat melihat situasi ini. Anda tahu, keduanya adalah master di tahap tengah Xiantian, tapi mereka tidak menyangka akan begitu rentan di depan Li Fugui sekarang. Tepat ketika dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan, Li Fugui muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui, yang matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. "Kamu, sudah kubilang, kami sudah memanggil polisi." Li Fugui mengertakkan gigi bajanya dan meraih tangan lawannya, dua lengan. Sebelum pihak lain pulih, dia terlebih dahulu mendorongnya ke belakang, lalu menariknya ke arahnya.
Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kedua lengan pria itu terlepas dari sendi sikunya dalam sekejap. Li Fugui meraih separuh lengan lawan, mengayunkannya dan memukul wajah lawan. Setelah membuatnya pingsan, Li Fugui berbalik, menatap Ahu dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Berikan dua orang yang aku seret ini dia ke posisi tersembunyi." Ahu ketakutan dengan pemandangan di depannya. Meskipun dia tahu bahwa Li Fugui sangat kuat, tapi saya tidak menyangka Li Fugui sudah begitu kuat. Dua master bawaan awal bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan Li Fugui. Li Fugui melihat Ahu masih tertegun dan menyaksikan semua ini. Jadi dia meninggikan nada suaranya dan berkata, "Hei, Zanbi tertegun. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Bisakah kamu bereaksi lebih cepat?" Sampai saat itu, baru pada saat itulah Ahu sadar kembali. Dia dengan cepat melangkah maju dan membawa kedua pria itu keluar dengan kedua tangannya. Dengan berlinang air mata, Li Fugui mendatangi Suetu terlebih dahulu. Setelah berjongkok di samping Suetu, perlahan dia mengulurkan tangannya dan menyeka noda darah di wajah Suetu. Suetu memaksakan senyum pahit di bibirnya, tapi kemudian air mata mengalir dari matanya. Li Fugui tidak berkata apa-apa, menahan air mata, dia mengeluarkan jarum perak dari lengannya dan menyegel titik akupuntur pada orang-orang ini satu demi satu untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Dia kemudian memutar nomor Zhang Jingjing dan berkata terus terang, "Panggil Mu Yunlong dan minta dia datang ke kamar tempat saya sekarang." Zhang Jingjing buru-buru bertanya, "Fugui, tidak ada kejutan, kan?" Li Fugui memandang Suetu, saudara Hui dan yang lainnya, dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah beberapa detik, dia berkata kepada Zhang Jingjing, "Ini bukan masalah besar." "Itu benar. Keadaan sudah seperti ini, apa gunanya jika dia terlalu banyak bicara sekarang?" Untungnya, saya menemukan Suetu dan yang lainnya relatif awal, dan orang-orang ini memiliki vitalitas yang kuat dan masih hidup sampai sekarang. Jika ini sudah mati, dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini selama sisa hidupnya. Zhang Jingjing akhirnya merasa lega ketika Li Fugui mengatakan tidak apa-apa. Setelah menutup telepon, dia segera menelepon Mu Yunlong. Li Fugui mengertakkan gigi dan membiarkan Suetu dan yang lainnya melepaskan ikatan mereka terlebih dahulu. Setelah tali di tubuh beberapa orang dilepas, Suetu tiba-tiba berjuang untuk berdiri dan meraung, "Tolong jangan hentikan aku ingin membalas dendam, aku ingin melakukannya dengan tanganku sendiri. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain." Setelah mengatakan itu, Suetu memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Li Fugui buru-buru membantu Suetu duduk di sofa di sebelahnya. Dia mengedarkan energinya dan menyembuhkan luka Suetu terlebih dahulu. Di saat yang sama, dia dengan serius memperingatkan, "Tenang dulu. Aku pasti akan membalaskan dendammu." Bersambung.